bisa mendengar suara kakak semua ya? Bisa? Bisa? Bisa. Nah, oke. Shalom semua. Shalom. 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 Luar biasa ya, pada pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa di sekolah minggu online. Hari ini akan ditemani oleh Kak Budi dan Firman akan dibawakan oleh Kak Fira. Nah, adik-adik, kakak mau menyapa dulu ya. Ini adik-adik sekolah minggu dari pagi. Shalom. 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 Ada banyak ya ini ya. Lalu dari Kepatan Daleman. Shalom. Shalom, itu ada Mas besar. Lalu ada juga saya dan lain sebagainya ya. Dari Kika ada nggak ya ini? Ada kan dari Kika? Oh, belum ada ya, tidak apa-apa. Adik-adik kakak mau tanya dulu ya kabar adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Baik. Baik. Nah, biar lebih semangat kita mau jalan-jalan sebentar. Nanti kalau kakak tanya bagaimana kabar adik-adik hari ini, dan kakak menjawab, aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Oke, silakan ya. Bisa ya? Bisa? Kita coba ya. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Semuanya dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita ya hari ini. Amin. Oke. Sebelum kita masuk ke firman dan lain sebagainya, kita mau membuka dulu sekolah kita pada pagi hari ini dengan memujikan lagu. Juga ya baiknya kita mau sama-sama boleh sambil bertepuk tangan. Kok disuruh aku tangannya? Barang Bisa sambil bertepuk tangan ya. Kuasa tiada yang mustahil bagi Dia. Hal-hal aku besar. Tidak bawai. Kuasa tiada yang Tapi dengar soal Mbak Fira dia aman. Aku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang susah baginya. Kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Hal-hal
suara lagi ya. Kalau kakak tanya, apa kabarnya hari ini? Dijawab seperti tadi ya. Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Kita cek sekali lagi ya, apakah semuanya benar-benar luar biasa atau tidak. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Wah, sebenarnya udah ada suaranya sih, tapi kakak lihat kok banyak yang belum banget gerakan ya. Banyak yang masih malu-malu di depan kamera. Kita ulangi sekali lagi ya. Yuk, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Oke, semuanya semangat ya. Nah, sebelum kita menginjak acara yang lanjut lagi, kita mau bersama-sama menghadap Tuhan terlebih dahulu dalam doa agar sekolah minggu kita pada siang hari ini diberikan kelancaran. Mari kita berdoa. Lipat tangan, kepala, mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu meskipun masih dalam suasana online ya Tuhan. Tapi kami sungguh bersyukur karena kami bisa melihat dan juga mendengar suara teman-teman sekolah minggu kami lainnya ya Tuhan. Tuhan kiranya berkati sekolah minggu kami hari ini. Tuhan berkati setiap perangkat yang kami gunakan, baik handphone maupun laptop, juga sinyal ya Tuhan. Kiranya Kau berikan kestabilan sehingga kami boleh mengikuti acara sekolah minggu ini dengan baik, dengan lancar, tidak ada kendala apapun ya Tuhan. Tuhan juga berkati jika nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kiranya Tuhan berkati supaya kami boleh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan berjalannya sekolah minggu hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang kita mau mengangkat satu pujian lagi sebelum masuk ke firman. Kita mau pujikan lagu Yesus Sayang Padamu. Boleh dibuka mic-nya ya, kita nyanyikan bersama-sama.
Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman? Sudah? Sudah disiapkan Alkitabnya? Yo, yang belum bawa Alkitab boleh disiapkan dulu Alkitabnya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Vera. Waktu dan tempat kita silakan. Terima kasih Kak Kunti. Halo adik-adik semua. Selamat siang. Siang. Gimana, masih semangat semuanya ya? Oke, Ini suaranya Kak Vera jelas nggak? Oh ya, oke. Ya, adik-adik, firman Tuhan kali ini yang bertugas membawakan itu Kak Vera. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik mari kita berdoa lagi yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman. Tuhan berkati sehingga kami semua dapat mengerti firman yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, sebelumnya Kak Vera mau tanya nih. Adik-adik semua di sini tentunya pernah melihat bintang ya? Siapa yang udah pernah melihat bintang? Aku. Pasti semuanya ya. Kalau malam hari itu pas cerah itu pasti bintangnya pada kelihatan kelap-kelip di langit. Nah, terus siapa di sini yang sudah pernah pergi ke pantai? Ayo, siapa? Gak pernah ya? Kalau ke pantai adik-adik suka main apa itu di pantai itu yang buat mainan itu yang kalau saya disusun itu dibikin bentuk-bentuk itu apa namanya? Suka mainan apa kalau di pantai? Pasir. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik ini disuruh untuk adik bintang di langit sama pasir di pantai, di laut, kira-kira bisa nggak? Bisa tidak? Bisa. Karena apa adik-adik? Karena saking banyaknya. Misalnya kita mau menghitung bintang, siapa yang sudah pernah mencoba? Ada yang sudah pernah mencoba belum? Belum. Misalnya lagi ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Kok sekarang keluar. Itu tadi udah aku hitung belum ya? Jadi susah sekali. Hitung pasir di pantai juga begitu. Misalnya kita ngambil tuh segenggam gitu, taruh di tangan. Satu genggam aja kita mungkin nggak mampu untuk menghitungnya karena itu banyak sekali. Nah, adik-adik, kita tidak akan mampu untuk menghitung jumlah pasir di pantai itu. Sekarang ini kita akan belajar tentang ketidakmampuan Abram. Nah, Abram di sini yang akan kita dengarkan hari ini itu juga tidak mampu adik-adik. Abram tidak mampu apa? Abram itu tidak mampu untuk mengerti janji Tuhan kepadanya. Adik-adik, janji Tuhan kepada Abram apa ya? Ada yang tahu nggak? Janji Tuhan kepada Abram itu bahwa Tuhan menjanjikan untuk memberikan keturunan kepada Abram. Jumlahnya itu banyaknya digambarkan seperti tadi bintang di langit sama pasir di laut. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini diambilkan dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 12. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 12.
Tuhan kita. Judulnya itu Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Nah, adik-adik, nanti adik-adik bisa baca Alkitabnya sendiri-sendiri. Sekarang untuk biar adik-adik itu lebih paham lagi tentang firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini, kita mau bersama-sama menyaksikan ada video tentang video drama yang menceritakan tentang ayat di Alkitab yang akan kita baca hari ini. Minta tolong Kak Sukma untuk memutarkan videonya ya. Mari adik-adik kita lihat bersama ya. Pada suatu malam, Abram sedang di taman. Ia merasa gelisah dan takut. Tiba-tiba terdengar suara Tuhan dari langit. Abram, Abram. Jangan takut, Abram. Aku akan melindungimu dari bahaya dan memberimu upah yang sangat besar. Tuhan, Engkau tidak memberiku anak, sedang aku butuh pewaris ketika aku meninggal nanti. Aku hanya punya Eliezer, hambaku dari Damsyik. Jadi, apa gunanya Tuhan memberiku upah? Bukan Eliezer yang akan menjadi ahli warismu, tetapi anak laki-lakimu sendiri. Abram, sekarang pandanglah langit dan cobalah hitung bintang-bintang itu. Engkau akan mempunyai keturunan sebanyak bintang-bintang itu. Benarkah Tuhan? Iya, Aku adalah Tuhan yang telah memimpin engkau keluar dari negeri Ur untuk memberikan tanah ini menjadi milikmu. Tuhan, bagaimana caranya aku tahu bahwa tanah ini akan menjadi milikku? Ambillah untukku seekor sapi betina, seekor kambing betina, dan seekor kambing jantan yang umurnya 3 tahun, dan juga seekor burung tekukur dan seekor burung merpati. Keesokan harinya, Abram mengambil binatang-binatang itu bagi Tuhan. Kambing dan sapi dibelahnya menjadi 2 dan diletakkan saling berhadapan. Tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika matahari mulai terbenam, Abram tertidur nyenyak. Tiba-tiba Abram terbangun, diliputi rasa takut yang teramat sangat. Ia keluar rumah dan melihat ada sebuah perapian yang berasap dan obor yang menyala melewati potongan-potongan daging itu. Abram, aku berjanji akan memberikan kepada keturunanmu seluruh tanah ini, mulai dari batas negeri Mesir sampai sungai Efrat yang besar itu. Pada waktu itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram.
adik-adik, itu tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama drama tentang firman Tuhan dari Kejadian pasal 15 ini. Adik-adik, tadi siapa di situ tokoh utamanya ya? Namanya siapa? Abram. Oh iya, Abram. Adik-adik, Abram itu siapa toh? Ada yang tahu nggak? Abram itu siapa? Ayo, siapa yang tahu Abram itu siapa? Abraham. Iya, adik-adik, betul. Abram itu dengan Abraham itu orangnya sama, orangnya satu. Kalau Abram itu ketika dia itu belum mempunyai anak, tapi ketika dia sudah mempunyai anak dipanggilnya Abraham, Bapak Abraham. Terus apalagi? Abram itu siapa? Berasal dari mana? Ayo, siapa yang tahu? Siapa ya yang tahu ya? Bara tahu nggak? Bara mana ya ini ya? Siapa yang tahu? Abraham berasal dari mana? Dari Ur Kasdim. Dari Ur Kasdim. Terus ada lagi, istrinya namanya siapa? Istrinya Abram. Sarah. Nah, Sarai. Sama satu lagi siapa namanya? Hah? Hana. Hagar. Dan Hana. Hagar ya. Terus anaknya Abram namanya siapa? Ishak sama Ismail. Nah, terus ada lagi, Abram itu biasa disebut apa? Bapak orang beriman, bapak orang percaya. Nah, adik-adik, terus Abram ini juga adalah orang yang diuji imannya oleh Tuhan dengan janji Tuhan kepadanya. Maksudnya gimana? Maksudnya Tuhan itu pengen tahu seberapa besar imannya Abraham, seberapa besar Abram itu percaya kepada Tuhan. Tadi dengan janjinya bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham itu yang jumlahnya sangat banyak, digambarkan seperti bintang di langit sama pasir di pantai. Nah, menurut pemikiran Abram, menurut pemikirannya dia, menurut akalnya dia, itu tidak mungkin. Kenapa adik-adik kok tidak mungkin? Janji Tuhan itu menurut Abram itu tidak mungkin bisa atau mustahil. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Jiro tahu nggak? Halo Jiro. Halo. Tahu nggak? Kok apa itu menurut Abram janji Tuhan itu kok kelihatannya mustahil? Kenapa? Karena banyak banget. Karena Kan sisanya banyak banget. ya adik-adik, karena pas Tuhan Yesus itu berjanji itu Abraham itu sudah sangat tua, umurnya itu sudah 80 tahun lebih, 80 tahun. Mungkin mungkin kakek nenek atau tetangga kita ada yang umurnya 80 lebih, itu pasti sudah sangat tua, sudah tua sekali. Terus istrinya Sarai tadi itu juga kalau bisa dibilang kalau secara kesehatan dia itu nggak bakalan bisa mempunyai anak. Nah, hanya menurut Abram janji Tuhan itu mustahil. Abraham sulit untuk menerima janji Tuhan tadi. Apa mungkin sih kan? Gitu. Nah, adik-adik, tapi
janji Tuhan itu tetap janji. Tuhan Yesus menepati janjinya apa enggak pada Abraham? Menepati enggak? Iya, Tuhan Yesus menepati janjinya kepada Abraham dengan memberikan keturunan tadi, namanya Ishak sama Ismail. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita, bahwa kita harus menepati apa? Janji. Sering ya adik-adik, janji kepada siapapun, misalnya kepada papa, mama, kepada saudara, kakak adik, kepada teman, kepada guru, atau mungkin juga kepada Tuhan. Misalnya nih, janji kepada papa mama, mah aku janji kalau tiap habis mainan aku beresin. Gitu. Siapa yang gitu? Yang janji kalau mainan habis selesai mainan diberesin. Nah, ya siapa? Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah berjanji, itu tentunya harus ditepati. Kalau selesai bermain, ya harus diberesin. Nah, terus misalnya janji kepada Tuhan, janji kepada Tuhan apa? Tuhan, aku berjanji aku mau rajin berdoa. Berdoa sebelum makan berdoa, mau tidur berdoa. Nah, adik-adik juga harus menepati janji, harus rajin berdoa. Nah, adik-adik, kenapa sih kita harus menepati janji? Yang pertama adalah karena itu yang Tuhan inginkan. Tuhan telah memberikan teladan kepada kita. Tuhan tadi menepati janjinya kepada Abraham. Tuhan juga menepati janjinya loh kepada adik-adik semua, kepada kita semua. Janji Tuhan kepada kita apa? Janji untuk selalu menolong kita, janji untuk selalu menyertai kita, janji untuk selalu memberkati kita. Nah, kita juga harus menepati janji kita. Terus, mengapa kita harus menepati janji? Contohnya gini, misalnya, mama itu udah janji sama kita, nanti mama pulang kerja, mama belikan es krim, apa mama belikan mainan gitu. Wah, adik-adik seneng nih, nunggu-nunggu. Pas mama pulang, mama beneran bawa. Nah, adik-adik gimana? Rasanya gimana? Seneng nggak? Seneng. Tapi kalau mama lupa gitu, ternyata nggak bawa es krim, nggak bawa mainan, gimana adik-adik? Sedih ya, kecewa, udah ditunggu-tunggu, ternyata es krimnya nggak ada. Nah, adik-adik, kita juga harus menepati janji kita, janji kepada siapapun, karena agar tidak membuat orang lain kecewa, orang lain sedih. Terus adik-adik, yang ketiga, mengapa kita harus menepati janji? Karena kalau kita bisa menepati janji, kita bisa jadi orang yang dapat dipercaya. Gimana contohnya? Misalnya gini, adik-adik di sekolah gak bawa pensil, terus pinjem sama temannya, aku pinjem ya pensilmu gitu, nanti aku kembalikan pas mau pulang. Tapi ternyata adik-adik ingkar janji, pensilnya nggak dikembalikan, malah dibawa pulang. Loh, gimana itu? Berarti adik-adik nggak menepati janji. Terus besoknya, kira-kira kalau adik-adik mau pinjem lagi pensil, temennya mau pinjemin nggak? Nggak mau, pasti kemarin aja kamu udah janji mau mengembalikan, ternyata nggak dikembalikan. Nah, temannya nggak mau percaya lagi sama
bersama kita. Nah, adik-adik, hari ini kita semua mau belajar untuk menepati janji. Jangan sering bilang iya janji, tenang, gitu ya. Siapa yang di sini sukanya gitu, bilang tenang, yo tenang gitu, tapi ternyata enggak. Siapa yang suka ingkar janji, ayo. Ya adik-adik, kita mau belajar ya untuk menepati janji kita. Nah, adik-adik, begitu cerita firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita semua bisa melaksanakan apa yang Tuhan inginkan hari ini, bahwa kita harus menepati janji kita kepada siapapun itu. Sekian, amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Kak Putih. Wah, terima kasih Kak Vera atas firman-Nya. Adik-adik senang gak? Senang? Suka sama firman-Nya hari ini? Suka ya, apalagi tadi ada videonya tentang kisah Bapak Abraham. Nah, tadi firman-Nya mengingatkan kita untuk selalu menepati apa tadi? Menepati janji. Nah, mulai sekarang janji ya, kalau membuat janji itu harus selalu ditepati. Seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhan yang sudah menepati janjinya untuk memberikan keturunan kepada Bapak Abraham. Nah, sekarang kita akan melanjutkan acaranya. Belum selesai ya adik-adik. Kita mau memuji lagi, tapi sebelumnya kakak juga mau menginfokan untuk persembahan adik-adik bisa dititipkan ke papa mamanya ya. Nanti biar papa mamanya yang memberikan ke kakak-kakak atau guru sekolah minggu yang rumahnya paling dekat dengan adik-adik, gitu ya. Nah, kita mau memuji lagi, memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kita mau pujikan Aku Diberkati, karena kita semua memang sudah diberkati Tuhan ya. Tidak hanya kita, tapi kakek kita, om kita, tante kita, nenek kita juga semuanya diberkati Tuhan. Bisa dibuka mic-nya, kita mau pujikan bersama-sama.
Ya, seperti lagu tadi ya, kita semua selalu diberkati Tuhan. Tidak hanya kita, tapi juga kakek kita, nenek kita, tante kita, om kita, semua anggota keluarga kita pasti diberkati Tuhan ya. Puji Tuhan, hari ini acaranya berjalan dengan lancar. Kakak lihat adik-adik semuanya juga terlihat senang, bahagia, senyum-senyum terus dari tadi. Nah, sebelum kita mengakhiri dalam doa, kita mau ambil gambar dulu ya. Kita mau berfoto bersama dulu. Yuk, silakan kameranya yang malu-malu tadi dibuka dulu kameranya. Ya, halo semuanya. Tadi belum kelihatan ya. Siapa lagi nih? Mas Gesang belum. Lalu Kak Kinta, kameranya dibuka dulu. Yang ambil gambar Mas Sukma ya. Ya Kak. Nah, silakan diabani Kak, diabani. Diberi aba-aba. Ya, yo, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo bebas. 1, 2, 3. See you. Ya, sudah cukup. Ya, oke, terima kasih Kak Sukma. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada siang hari ini, kita mau berdoa ya adik-adik. Kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati sekolah minggu kami pada siang hari ini, sehingga semuanya diberikan kelancaran, perangkat kami maupun sinyal kami ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh memuji nama-Mu, kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati supaya kami boleh senantiasa meneladani sifat-Mu ya Tuhan, untuk selalu menepati janji yang sudah kami buat, entah itu kepada orang tua kami, kepada guru kami, kepada teman kami, maupun juga kepada Engkau ya Tuhan. Biarkan kami senantiasa bisa menjadi anak yang baik dan bisa menepati janji kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati jika sebentar kami akan melakukan aktivitas yang lain. Kami mau menyerahkan segala aktivitas kami hari ini nanti ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan keselamatan kepada kami dan juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Terima kasih semuanya ya. Puji Tuhan semuanya senang menerima berkat Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu 2 minggu lagi ya. Dadah.